A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Al-ayat. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat limpah kasih sayangnya kita mampu melaksanakan salat juga berjamaah di musala yang penuh barakah ini. Amin. Salawat bertakkan salam selalu terlimpah curahkan kepada baginda kita habibina wa syafi'ina wa dukhrina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini saya akan membahas tentang tafsir di surat Luqman ayat 11, ayat 12 sampai 14 sampai 13. Luqman Hakim adalah seorang alim, seseorang yang sebelum diciptakannya, sebelum dilahirkannya Rasulullah. Luqman Hakim ini adalah seorang alim yang namanya sampai diabadikan dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran, Quran surat Al-Luqman, ada kisah tentang Luqman Al-Hakim yang begitu masyhur, gimana beliau adalah orang yang bijaksana. Nasihatnya seringkali mampu bisa mencerahkan kaum-kaumnya atau anak-anaknya. Di dalam surah Luqman ayat 12 dijelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad atayna Luqmanal hikmah an yashkura lillahi wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun hamid. Wa idh qala Luqmana li abihi li banihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Yang artinya adalah, dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman. Luqman bukan Luqman ya. Luqman adalah orang alim pada masa sebelum Rasulullah dilahirkan. Namanya sudah diabadikan. Ya, jadi nama Luqman ini udah masyhur banget teman-teman. Saking solehnya, saking juhudnya, bahkan bisa disamaratakan dengan Nabi. Karena dengan kesolehannya beliau disebutkan bahwasanya bersyukurlah kepada Allah. Luqman Hakim memberikan nasihat kepada anaknya, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Ya, makna bersyukur itu adalah apa? Makna bersyukur apa? Bersyukur, ada yang tahu apa itu bersyukur? Apa bersyukur? Kayak kita sering ngomong nih, bersyukur. Apa itu syukur? Menerima dengan lapang dada, dengan seikhlas-ikhlas, dengan seridho-ridhonya. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Ya, ketika kita bersyukur, rasa syukur kita itu akan kembali kepada kita sendiri. Ya, kita bisa sholat, bisa makan, itu alhamdulillah. Kewajiban kita adalah ibadah.
Apa Allah butuh kita itu ibadah? Allah butuh nggak kita sholat? Enggak. Apakah ketika kalian sholat Allah akan menjadi bukan yang tidak terkuat? Tidak. Ya. Karena sesungguhnya ketika kita bersyukur, ketika kita melakukan sesuatu, itu akan kembali, feedbacknya akan kembali kepada diri sendiri. Karena sejatinya kita yang butuh Allah. Ya. Bukan Allah yang butuh kita, tapi kita yang butuh Allah. Fa innallaha ghaniyun hamid. Karena sesungguhnya Allah itu adalah Maha Kaya dan Maha yang terpuji. Ya. Jadi kita sebagai hambanya adalah kita yang harus banyak memuji Allah. Ya. Makanya cara-cara kita dengan cara berzikir, ya, berzikir, kemudian bersyukur, ya. Karena ketika kita sudah bertakwa, takwa itu kan artinya meninggalkan segala larangannya dan melakukan segala perintahnya. Itu bakal dijamin tuh teman-teman. Wa idh qala Luqman li banihi wa huwa ya'izuhu la ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Berikutnya ayat berikutnya disambung lagi. Kemudian Luqman pun berkata kepada anaknya, ada ayah berkata pada anaknya, yaitu, ya anakku, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. La tusyrik billah. Jangan pernah kita mempersekutukan Allah. Ya. Kita mendua sesama, ketika kita punya pasangan mendua aja itu nggak boleh, apalagi menduakan Allah. Ya, nggak boleh hati kita itu nggak boleh untuk, karena kita punya satu hati aja. Ya, jadi nggak boleh kita menduakan Allah, mempersekutukan Allah. Karena sejatinya tidak ada kekuatan yang lebih besar daripada kekuatan Allah. Inna syirka la zulmun azim. Karena sesungguhnya syirik adalah sungguh kezaliman yang besar. Azim, bukan akbar lagi tapi azim. Ya, karena kalau kita udah syirik adalah bentuk kezaliman yang paling besar. Ya, makanya sifat-sifat syirik itu harus sekecil mungkin harus segera dihilangkan, dijauhi. Di dalam Mahfuzat itu dijelaskan bahwasanya ketika kita menjauhi perbuatan yang jahat, maka kalau misalnya kita jauhin perbuatan jahat atau zalim, perbuatan zalim atau jahat juga akan menjauhi kita. Gitulah. Ya, jadi begitu juga seperti yang dikatakan Luqman Hakim tadi, nggak boleh kita itu mempersekutukan Allah. Ya, nggak boleh di dalam kehidupan kita nggak boleh mempersekutukan Allah. Karena ya entah kita dalam lagi capek, lagi di bawah banget. Namanya hidup itu kadang di bawah dan di bawah terus enggak. Ya, karena roda itu pasti berjalan. Ya, makanya kalau kita merasa kurang terus, kita cukupi dengan rasa bersyukur. Nah, karena segala sesuatunya akan indah ketika kita bisa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikianlah materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih yang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah.
waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.